Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas R6I yang akan mempresentasikan materi kepemimpinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fania Rahma Putri, Asma Hanan Kamila, Fadiah Putri, Rizka Kiranai, dan saya sendiri Lili Ayu Saputri. Topik-topik yang akan kami presentasikan diantaranya: pertama, teori dan konsep kepemimpinan yang akan dibahas langsung oleh saudari Asma. Kedua, status dan ciri kepemimpinan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Ketiga, peran kepemimpinan yang akan dibahas oleh Asma. Yang keempat, model kepemimpinan yang akan dibahas oleh Fadiah Putri dan Fania Rahma Putri. Yang terakhir, gaya kepemimpinan yang akan dibahas oleh saudari Rizka Kiranai. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Maka jiwa seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi itu sangat penting, karena seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mengkoordinir, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dalam hal ini anggota-anggotanya, untuk bisa mengikuti tujuan atau program yang sudah diatur atau disepakati. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Menurut teori ini, seseorang bisa menjadi pemimpin apabila ia memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori ini adalah keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tetapi dari pengalaman dan hasil belajar. Dasar pendekatan sifat ini adalah asumsi bahwa beberapa orang yang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa sifat dan ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini merupakan fenomena sehingga akhirnya muncul teori sifat yang dikembangkan tahun 1910 sampai 1940. Menurut Chester, pada tahun 1938 terdapat karakter kepemimpinan. Yang pertama, sifat-sifat pribadi. Itu misalnya intelijensia atau pengetahuan, kepribadian yang mencerminkan seorang pemimpin, fisik. Secara fisik mempunyai ukuran badan yang mencerminkan bahwa ia layak menjadi pemimpin. Misalnya tegap, besar. Lalu kecakapan mempunyai keterampilan, skill. Ia mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Lalu daya tanggap yang cerdas, daya ingat yang kuat, dan imajinasi. Perlu digarisbawahi kalau imajinasi di sini adalah daya pikir untuk mengembangkan atau membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambaran berdasarkan kenyataan. Ini memang sangat penting sehingga seseorang pemimpin mempunyai pikiran jauh lebih ke depan. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, keberanian, dan lain-lain. Yang kedua itu teori kepribadian perilaku. Menurut teori ini, bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Teori ini menggambarkan pemimpin sebagai pemimpin yang job-centered, berpusat pada bawahan, membentuk struktur organisasi dengan baik, dan mampu melakukan konsiderasi atau pertimbangan dengan baik. Jadi, perilaku kepemimpinan ini tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat, lalu membimbing, mengarahkan, menegakkan disiplin, memimpin rapat, dan cara memberikan sanksi. Hal itu semua akan tercermin dari perilaku kepemimpinannya. Yang ketiga itu teori situasional. Teori situasional adalah perilaku kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi seorang pemimpin. Munculnya pemimpin dalam suatu organisasi tergantung pada aspek karakteristik birokrasi, organisasi informal, karakteristik hubungan antara atasan bawahan, rancangan tugas yang memungkinkan individu mencapai aktualisasi diri, dan aspek kesesuaian antara sasaran organisasi dengan sasaran individual para anggotanya. Teori ini terbagi menjadi beberapa model, diantaranya model kontingensi, model partisipasi pemimpin, model
jalur tujuan, dan kepemimpinan situasional Hershey-Blanchard. Konsep kepemimpinan yang pertama yaitu proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain, untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan di dalam kelompok ataupun organisasi. Maksudnya di sini yaitu kepemimpinan adalah proses di mana seseorang secara sadar mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, seorang pemimpin juga tidak hanya memberikan perintah, tapi juga mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi kerja tim. Selanjutnya yang kedua yaitu kepemimpinan melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut, dan juga melibatkan pendistribusian, kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Dan terakhir yaitu adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Nah, maksudnya di situ adalah seorang pemimpin juga harus menggunakan berbagai jenis kekuasaan ataupun suatu pendekatan seperti memberi contoh, memotivasi, atau memberikan penghargaan untuk menginspirasi dan mempengaruhi perilaku pengikutnya dengan cara yang efektif. Status kepemimpinan ada dua, yaitu pimpinan formal dan pimpinan informal. Kalau pimpinan formal itu adalah pemimpin yang memiliki wewenang secara resmi karena ditunjuk atau dipilih melalui sistem organisasi atau negara. Nah, biasanya itu mereka berada di struktur pemerintahan. Contohnya ada 3, yaitu lembaga eksekutif, yaitu presiden, gubernur, dan bupati. Yang kedua, lembaga legislatif. Contohnya yaitu anggota DPR atau DPD. Yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Contohnya yaitu hakim dan jaksa. Nah, jadi itu mereka memimpin berdasarkan aturan hukum dan memiliki tanggung jawab secara struktural. Nah, kalau pimpinan informal yaitu pimpinan ini tidak punya kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan resmi, tetapi punya pengaruh besar karena dihormati langsung oleh masyarakat. Contohnya yaitu tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, atau budaya. Nah, mereka itu dipercaya karena moral, pengalaman, atau kebijaksanaannya. Selanjutnya ada ciri pemimpin. Yang pertama yaitu memiliki integritas yang tinggi. Nah, di sini artinya pemimpin jujur, berprinsip, dan dapat dipercaya. Nah, ialah konsisten antara ucapan dan tindakannya. Selanjutnya yang kedua, mampu membuat keputusan yang tepat sasaran. Nah, pemimpin di sini tuh berpikir cepat dan bijak dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Nah, pemimpin ini tidak bakalan lari dari kesalahan dan siap untuk menerima semua konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya yang keempat, memiliki kebijaksanaan untuk merancang dan memberikan arahan. Nah, pemimpin itu punya visi, jadi tahu kemana timnya harus melangkah dan mampu memberikan panduan yang jelas. Yang kelima, memiliki kesungguhan dan sikap optimis. Nah, pemimpin ini menunjukkan semangat dan kepercayaan bahwa setiap tantangan itu bisa dihadapi bersama-sama. Nah, Selanjutnya adalah peran kepemimpinan. Yang pertama, peran sebagai pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan anggota organisasi agar mencapai tujuan bersama. Pemimpin menyusun visi dan tujuan organisasi, memberikan arahan, serta menginspirasi tim untuk bekerja dengan semangat dan fokus. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam membimbing, mendukung, dan membangun budaya kerja yang positif di dalam organisasi. Yang kedua, peran sebagai pemantau. Pemimpin berperan sebagai pemantau dengan mengumpulkan dan menyaring informasi dari berbagai sumber, seperti laporan, pertemuan, dan observasi langsung. Informasi ini digunakan untuk mengawasi kinerja organisasi dan lingkungan sekitarnya, serta untuk mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan organisasi.
Yang ketiga itu peran sebagai penghubung. Peran penghubung adalah menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak di luar struktur organisasi langsungnya, sehingga dapat memfasilitasi kerjasama dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Yang keempat itu peran sebagai pemberi informasi. Pemimpin berfungsi sebagai penyebar informasi yang menyalurkan informasi penting yang diperoleh dari luar ataupun dalam organisasi kepada anggota tim. Selain itu, pemimpin juga menjadi juru bicara yang menyampaikan informasi organisasi kepada pihak luar, seperti kebijakan, rencana, dan hasil organisasi. Yang kelima itu peran sebagai pengalokasi sumber daya. Pemimpin memiliki peran dalam mengelola dan mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun material. Pengalokasian sumber daya ini harus dilakukan secara efisien dan efektif agar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam itu peran sebagai perunding. Sebagai perunding, pemimpin bertanggung jawab melakukan negosiasi dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan organisasi. Peran ini penting dalam mengelola konflik, mendapatkan sumber daya, dan menjalin kerjasama yang strategis. Lalu yang ketujuh, peran sebagai orang yang menangani kekacauan dan gangguan. Pemimpin juga harus mampu bertindak sebagai pereda gangguan dan mengatasi masalah, konflik atau gangguan yang dapat menghambat jalannya organisasi. Kemampuan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran operasional organisasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan tradisional. Gaya ini mengacu pada pola kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun, sering ditemukan dalam sistem kerajaan atau masyarakat adat. Contohnya seperti raja atau kepala adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter membuat keputusan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan pendapat bawahannya. Mereka cenderung mengkontrol secara ketat, menuntut disiplin tinggi, dan minim toleransi terhadap kritik. Contohnya seperti Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang memegang kendali penuh atas pemerintahan dan militernya. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka terbuka terhadap ide dan masukan, serta mendorong partisipasi aktif. Gaya ini menciptakan suasana kerja yang sangat kondusif, namun terkadang proses pengambilan keputusannya bisa lambat. Contohnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikenal sebagai presiden yang membuka ruang dialog dan musyawarah. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan birokratis. Pemimpin birokratis sangat bergantung pada aturan, prosedur, dan standar operasional. Mereka tidak fleksibel dan lebih fokus pada kepatuhan terhadap sistem. Contohnya seperti pejabat tinggi di lembaga negara seperti Direktur Jenderal di kementerian yang harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan bebas, laissez-faire, yaitu pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk bekerja sesuai caranya masing-masing, tanpa banyak intervensi, cocok untuk tim yang sangat mandiri dan profesional, tetapi beresiko terjadi kekacauan jika anggotanya tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti seorang CEO perusahaan startup teknologi yang mempercayai timnya dalam menjalankan proyek tanpa banyak campur tangan. Yang keenam, ada gaya kepemimpinan permisif. Mirip dengan laissez-faire, pemimpin permisif memberikan kelonggaran yang sangat besar, bahkan cenderung membiarkan apapun terjadi tanpa pengawasan. Bedanya permisif lebih pasif dan kurang memiliki kendali atas hasil kerja timnya. Contohnya seperti seorang manajer yang terlalu santai dan tidak memberikan arahan jelas kepada bawahannya.
Yang ketujuh, ada gaya kepemimpinan otokratis. Serupa dengan otoriter, tetapi otokratis menekankan kekuasaan mutlak dari pemimpin. Mereka membuat semua keputusan tidak terbuka terhadap kritik dan sering menggunakan kekuatan untuk mempertahankan posisinya. Contohnya seperti Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, adalah contoh klasik pemimpin otokratis. Yang kedelapan, ada gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin mengajak semua anggota timnya untuk terlibat dalam tahapan kerja, dari perencanaan hingga evaluasinya. Gaya ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap pekerjaan dan meningkatkan loyalitas tim. Contohnya, seperti seorang kepala sekolah yang melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan strategis sekolah. Yang kesembilan, ada gaya kepemimpinan pseudo-demokratis, yaitu secara tampak luar pemimpin memberikan demokratis, tetapi sebenarnya keputusan akhir tetap di tangan mereka. Pendapat bawahannya dijadikan formalitas atau sekedar pemanis saja. Contohnya seperti seorang pemimpin rapat yang tampak terbuka terhadap masukan, tetapi selalu memaksakan keputusan pribadinya. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan paternalistis, yaitu pemimpin bersikap seperti seorang ayah bagi bawahannya, seperti melindungi, memberi nasihat, dan mengatur demi kebaikan bersama. Gaya ini menimbulkan loyalitas, namun juga membuat bawahannya menjadi kurang mandiri. Contohnya seperti seorang pemimpin pabrik keluarga yang menganggap karyawannya seperti anaknya sendiri dan turut campur dalam urusan pribadi mereka demi kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada model kepemimpinan kontingensi atau Brinfitlier. Yang pertama ada prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kedua ada List Preference Worker atau LPC, yaitu mengukur dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya berorientasi tugas dan gaya berorientasi hubungan. Yang ketiga, ditambah dengan kecerdasan yang tinggi dan adanya komunikasi pimpinan pada rencana, strategis, dan keputusan pada anggota. Selanjutnya, di sini ada teori kepemimpinan menurut Fromm dan Newton. Yang pertama itu adalah suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan. Maksud di sini adalah hal ini merujuk pada teori kepemimpinan normatif atau teori pengambilan keputusan dari Fromm dan Newton yang memberikan panduan kepada pemimpin tentang kapan dan sejauh mana melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan tergantung pada situasinya. Yang kedua di sini kepemimpinan harus luwes untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Maksudnya di sini pemimpin harus adaptif, artinya bisa mengubah pendekatan kepemimpinannya tergantung pada kondisi seperti tingkat urgensi, kemampuan bawahan atau kompleksitas masalah. Yang ketiga di sini tidak ada gaya kepemimpinan tunggal dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Hal ini tuh menegaskan bahwa gaya kepemimpinan tidak bisa satu untuk semua. Misalnya gaya otoriter ini tuh cocok dalam situasi krisis, tetapi gaya demokratis mungkin lebih baik untuk pengembangan tim jangka panjang. Yang keempat, di sini ada perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Jadi fokus utama pemimpin adalah masalah dan konteksnya. Dalam pendekatan ini gaya kepemimpinan dipilih bukan berdasarkan kepribadian pemimpin, tetapi berdasarkan kebutuhan dari situasional dari masalah tersebut. Yang terakhir di sini ada gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Maksudnya di sini meskipun pemimpin perlu fleksibel, harus ada konsisten nilai dan arah agar tidak membingungkan bawahan. Artinya di sini perubahan gaya harus tetap selaras dengan visi dan prinsip kepemimpinan yang dimiliki. Jadi bukan bertentangan secara total. Jadi kesimpulan dari teori ini itu menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada kemampuan kepemimpin membaca kepemimpinan ini membaca situasi dan memilih pendekatan yang paling tepat.
Jadi tidak ada pendekatan yang paling baik dalam segala keadaan. Pemimpin harus bijak, adaptif, dan konsisten secara nilai. Selanjutnya di sini ada teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Di sini tuh menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada tingkat kematangan atau kompetensi dan kesiapan pengikut dalam anggota tim dalam menghadapi tugas tertentu. Jadi yang pertama di sini itu adalah tugas tinggi dan hubungan rendah. Jadi gaya kepemimpinan yang cocok itu adalah directing, karena gaya ini digunakan ketika anggota tim memiliki kompetensi rendah atau kurang pengalaman atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas, sehingga mereka membutuhkan arahan yang jelas dan perintah yang tegas. Pemimpin akan memberikan instruksi yang rinci dan terstruktur, serta mengawasi dengan ketat untuk memastikan tugas selesai dengan baik. Contohnya itu ketika seorang pemimpin baru memimpin tim yang masih kurang berpengalaman, dia harus memberikan banyak instruksi dan tidak mengharapkan anggota tim untuk mengandalkan inisiatif mereka sendiri. Yang kedua di sini ada tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya kepemimpinan yang cocok itu adalah coaching. Jadi dalam situasi ini, anggota tim memiliki kompetensi yang cukup tapi masih memerlukan dukungan dan motivasi. Sementara pemimpin memberikan arahan yang jelas serta dukungan emosional dan pembimbingan. Jadi pemimpin menggabungkan instruksi dengan penguatan dan dorongan untuk meningkatkan rasa percaya diri anggota tim. Contohnya itu adalah seorang pemimpin memberikan arahan yang jelas tetapi juga melibatkan tim dalam diskusi, bertanya tentang pendapat mereka dan memberikan umpan balik positif untuk memotivasi mereka. Yang ketiga di sini ada hubungan tinggi dan tugas rendah. Gaya kepemimpinan yang cocok itu adalah supporting. Jadi karena gaya ini lebih fokus pada dukungan emosional dan memberi kesempatan bagi anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing daripada memberikan instruksi langsung. Jadi pengikut sudah cukup kompeten, namun mereka mungkin memerlukan dorongan untuk tetap termotivasi dan percaya diri dalam melaksanakan tugas. Jadi contohnya itu seorang pemimpin yang memberikan ruang bagi tim untuk memberikan keputusan mereka sendiri, membuat keputusan mereka sendiri, memberikan kepercayaan lebih kepada mereka, namun tetap siap memberikan dukungan jika diperlukan. Dan terakhir di sini itu ada hubungan rendah dan tugas rendah. Gaya yang paling cocok kepemimpinannya itu adalah delegating, karena gaya ini digunakan ketika anggota tim sudah memiliki tingkat kompetensi tinggi dan motivasi yang cukup untuk mengerjakan tugas dengan sedikit arahan. Pemimpin memberikan sedikit instruksi dan lebih banyak memberikan kebebasan bagi anggota tim untuk bekerja secara mandiri. Jadi contohnya ini tim yang sudah sangat terampil dan berpengalaman, sehingga pemimpin hanya perlu memastikan mereka memilih semua sumber daya yang diperlukan dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Model jalur tujuan menurut Robert J. House. Jadi untuk suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk membentuk ragam dan banyaknya pengembalian keputusan untuk partisipatif dalam situasi-situasi yang berkelainan. Jadi pemimpin harus luas untuk mengubah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasinya. Nah, jadi tidak ada nih gaya kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Jadi untuk perhatian utamanya terletak pada masalah yang memang harus diselesaikan dan dipecahkan untuk mencapai tujuannya. Jadi juga menurut Robert J. House ini, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Jadi untuk memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuannya untuk pengembangan diri dan secara untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu juga ada pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan dan kepuasan untuk. Lalu ada karakteristik pribadi bawahan seperti tempat, pengendalian, pengalaman, dan kemampuan. Lalu juga ada faktor perilaku pemimpin, yaitu seperti direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Lalu ada faktor lingkungannya, ada tugas, sistem wewenang, formal, dan kelompok kerja. Lalu ada pengikut dan bawahan, yaitu ada prestasi dan motivasi. Yang terakhir ada perolehan, jadi itu kepuasan dan prestasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.